kaum pencapir kelas Sabtu yang tercinta. Kembali lagi di hari Sabtu. Bin, tapi kok ini masih gelap ya? Apanya nih? Bajunya gelap. Oke. Ya karena kebetulan masih ini muncul mataharinya. Dan kayaknya beberapa hari ke depan mataharinya memang agak malu-malu untuk muncul katanya. Agak telat ya kayaknya ya. Atau jangan-jangan jadi lagi tahanan rumah ya nih. Kemarin sempat melakukan kesalahan apa? Ditangkap mungkin. Aduh. Isoman. Nah, kalau misalkan kita isoman ataupun selama pandemi, yang gue rasain selama ini adalah ada satu kesulitan. Apa nih? Kadang-kadang biasanya pergi ya maksudnya ya. Iya, nggak bisa kemana-mana kan. Terus tiba-tiba ada satpam datang. Pak, uang konsumsi Pak. Oh iya, sebentar. Kemudian saya ambil dompet, ternyata kosong. Karena selama seminggu ataupun 2 minggu ke belakang nggak pernah keluar rumah dan nggak pernah ngambil duit gitu. Itu bikin sulit banget sih yang dirasain selama pandemi ini. Tapi sebetulnya yang jadi yang dipikirin juga adalah ternyata kita nggak perlu duit terlalu banyak juga ya, uang cash sebetulnya untuk selama ini. Oke, saya kira tidak perlu duit terlalu banyak ya, memang udah kaya ini. Tapi betul, kalau tidak perlu duit terlalu banyak itu karena kita menganut gaya hidup prihatin atau frugal kalau kata anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang ya frugal lifestyle. Atau banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Iya. Banyak bersyukur, betul. Sama gue juga mikir kalau yang tadi Iwan kan mungkin ada yang ngetok dan uang konsumsi atau kebersihan, ada juga ini kalau gue kadang parkir. Iya. Kenapa? Karena kan kita nggak ini ya, beli apa-apa sekarang kadang nggak pakai lagi uang ya, jadi nggak dapat kembalian, nggak ada apa gitu, jadi harus nyiapin atau misalnya nuker duit atau kayak gimana gitu, karena nggak bisa lagi mengandalkan bahwa akan ada kembalian dari sebuah transaksi yang dilakukan untuk ini. Sekarang kalau cashless, terkadang kalau mau dikasih kembalian sama mbaknya, nggak apa-apa Mbak, nggak usah, ambil aja kembaliannya. Sombong. Nah, tapi di satu sisi ya, jadi ada alasan juga kalau ada orang minta uang, aduh, saya nggak megang cash nih, nggak kelihatan miskin, ya kan? Tapi harus dibedakan antara cashless society dengan less cash society. Karena itu ada perbedaan yang sangat fundamental di situ. Iya, betul, sangat fundamental, betul. Cashless dan less cash ya. Iya. Betul. Itu sebenarnya kan jadi berpikir kayak seberapa perlu sih kita emang perlu uang cash dalam kehidupan sehari-hari kita, karena saat ini kan hampir seluruh keperluan kita itu udah bisa dilayani dengan uang elektronik itu, sadar nggak sadar ya? Betul. Mau pakai e-commerce, transaksi online ataupun delivery online segala macam, semuanya kan udah pakai uang elektronik lah ya. Semuanya bahkan kartu juga bisa ya. Kartu juga bisa, betul. KRL. Itu elektronik. Nggak, tapi hampir semua ya, udah hampir semua kan. Berarti karena kan kita mau istilahnya makan kaki 5 juga udah bisa kan. Kalau ya kan untuk QR-nya QR ya. Iya. Bisa pakai gitu, itu udah kayaknya udah semua, berarti hampir semua, kecuali uang parkir Indomaret yang tiba-tiba muncul gitu kayak ini atau yang lain. Paling kalau gue jadi tukang parkir, gue bakalan punya kartu QRIS yang bisa di-scanin ya. Iya. Silakan padahal bisa. Iya. Padahal bisa. Dan kemungkinannya lebih besar kan. Kemungkinannya dapetnya lebih besar kan, karena kalau kita pakai cash tuh kadang-kadang, aduh Pak ini tinggal 1.000, maaf gitu kan, dikasihnya 1.000-an gitu. Kalau ini jelas cash gitu kan. Iya betul juga sih. Iya. Atau ada beberapa supir yang suka ngasih rokok, Bin. Oh gitu. Iya, karena dia aduh nggak ada cash, kasih rokok gitu. Kadang gitu. Nah ini kan jelas kita dapetnya sebagai tukang parkir, kita dapetnya benar-benar uang gitu. Nggak bisa nolak ya. Maaf Pak, saya nge-vape sekarang nggak pakai rokok lagi.
Benar juga. Nah, benar. Menarik nah, ya, menarik. Ya benar-benar. Nah, tapi ya balik lagi bahwa dengan kita semakin bertransaksi lewat uang elektronik itu, jadi sebetulnya apakah kita masih perlu nggak sih ada ngambil uang di ATM ataupun ke bank? Pertanyaan yang menarik juga nih. Ya, karena kemarin gue beli pecel lele kaki 5 itu pakai QRIS. Itu sebenarnya sesuatu hal yang bikin kaget karena bahwa ternyata adopsinya itu emang udah sampai level sangat retail di bawah lah kayak gitu. Yang menurut gue sangat hebat. Jadi mempertanyakan bahwa apakah penggunaan uang selama ini sampai sekarang masih tetap relevan atau enggak? Tentu masih relevan gitu ya. Cuman apakah tingkat penggunaannya mau sampai sejauh apa sih gitu? Ya. Ini yang selama ini nggak bisa dipenetrasi sama perbankan tradisional mungkin ya. Kalau restoran besar dia bisa pakai EDC gitu kan. Dia mungkin secara perhitungan biaya gitu ya, cost benefit analysis masuklah nih EDC gitu untuk bisa di sana dan juga resikonya dan segala macam. Sekarang basically nggak perlu infrastruktur apa-apa ya. Untuk cuman perlu artinya ya sangat cost efisien lah gitu. Semuanya bisa pakai ini gitu bisa pakai apa yang mereka sudah punya gitu kan untuk bisa transaksi. Iya, benar. Kalau lu pernah lihat di YouTube ataupun di berita, salah satu alat kedaulatan itu kan adalah dengan menggunakan mata uang kan, dengan menggunakan rupiah, sehingga akhirnya sampai ke pulau-pulau terluar pun kayak Bank Indonesia itu kayak ngirimin uang miliaran dinaikin ke lewat perahu getek gitu ya, biar sampai ke daerah-daerah terluar. Sebetulnya kan itu ya sangat menyusahkan dan sangat tidak ekonomis ya. Tapi kalau misalkan itu bisa di bridging dengan misalkan si uang elektronik gitu ya, mungkin hal itu bisa dikurangi dan mungkin bisa lebih efisien sih. Walaupun tetap mempergunakan yang mata uang rupiah. Menarik juga nih kalau kayak gini. Kalau gitu cross border mungkin nggak? Urel ini mungkin kan terjadi. Mungkin terjadi. Iya, loh WeChat. Iya. Di Bali. Di Bali, iya. Oh, oke. Karena cuman berarti kalau gitu pertanyaan terhadap kedaulatan. Ya, betul. Nah, iya, betul. Belum lagi ada kripto. Terhadap kedaulatan. Kripto juga kan nggak ada cross border kan? Iya. Oh, terhadap kedaulatan. Nah, ini topik kita hari ini adalah mengenai kedaulatan bangsa. Jangan. Nanti kita buat satu topik sendiri. Ya, menurut gue menarik juga kita bicara kedaulatan dan ini. Iya. Dan Iwan yang belajar mengenai public policy nih harusnya udah banyak dia memikirkan masalah ini tuh udah banyak pasti dia. Teknologi di public policy itu seperti apa gitu. Tapi tadi ngomongin ATM ya, menurut gue sih menarik juga karena kayak gue mungkin bisa sekarang ya, frekuensinya dulu yang biasanya mungkin berapa hari sekali ke ATM buat ngambil uang, sekarang mungkin gue sebulan sekali aja belum tentu gitu, ngambil uang ke ATM gitu ya. Kalau gara-gara pandemi dan kayaknya nggak cuma gara-gara pandemi gitu ya, karena sebelum before pandemi pun udah jarang banget pakai uang tunai gitu untuk transaksi gitu ya, udah jarang banget. Dan kalau lihat di berita-berita ya, memang jumlah ATM pun ternyata menurun loh dari waktu ke waktu. Menurun gitu ya? Iya, jadi memang penggunaannya memang benar. Jadi nggak cuma perasaan kita bertiga doang gitu, tapi memang penggunaan mesin ATM itu juga memang ternyata menurun gitu dari waktu ke waktu gitu. Nah, kalau boleh gue sekalian share sedikit nih. Ya, boleh Ki. Mungkin sambil kalau misalnya, sebentar, bisa ya. Oke, silakan. Bentar. Kalau gitu, lagi mikir juga nih kalau misalnya bank kan dia udah invest ya, mungkin sebelumnya gitu ya terhadap mesin-mesin ATM-nya. Sekarang mungkin karena utilisasi rendah, apakah itu jadi loss atau itu
Aja tetap ya. Nah, kalau dilihat ya, dari 2019 ke 2020 aja itu udah menurun sekian persen lah, 1,58 kalau nggak salah, atau 2%. Berarti sekitar 5.000 ya ini kan, turunnya 4.000 lah ya. Yes, betul, dari 108.000 ke 4.500 lah, atau 105.000 lah ya, kira-kira ya dekatnya ya. Kira-kira 4.000-an dia turun gitu, atau 3.000 sekian dia turun jumlah ATM di Indonesia. Padahal ya, jadi gue memang sebelum ini kan gue juga pernah lakukan satu penelitian nih masalah mobile payment gitu waktu itu khususnya. Nah memang yang cukup menarik sih jumlah ATM di Indonesia ya before pandemi aja, atau sekarang lah, let's say kita bicara 105.000 dibandingkan dengan luas Indonesia, itu waktu itu gue pernah hitung 1:18 kira-kira. Jadi satu ATM untuk mengcover 18 km. Satu ATM. Kalau nggak salah hitungannya begitu, nanti coba gua cek lagi gitu. Kan ini segini ya, kalau luas Indonesia coba bisa dilihat di sekian juta kilometer lah gitu kira-kira. Nah itu ternyata cakupannya ATM aja itu nggak sangat, jumlah ATM itu masih kurang lah gitu dari yang si kemarin 108.000 itu sampai untuk bisa mengcover Indonesia gitu kira-kira. Kalau komparasinya kayak gimana Ki? Misalnya kayak apa gitu? Misalnya yang ada idealnya, atau kayak misalnya Singapura gitu, atau apa? Atau kita tuh 1:18 kilo itu termasuk tinggi atau nggak tahu sih, gue cuma membayangkan logiknya aja. Kalau bayangin aja kalau lo butuh menempuh hampir 20 km untuk ke mesin ATM gitu. Betul. Iya. Padahal kalau lo lihat Indonesia yang kita geografisnya kayak gini kan nggak semuanya punya mobil, nggak semuanya punya jalan aspal gitu. Betul. Dan kita bisa membayangkan itu ATM semuanya ada di Jawa. Bukan semuanya. Ya, betul. Sentralisasi lah ya. Jakarta aja berapa? Orang kita berapa kali kan? Ya, lu masuk ke mall ada 20 ngejejer. Galeri ATM gitu. Ada satu mall yang ATM-nya udah ada di mall 1, mall 2, mall 3, ATM itu ada lebih dari 3 gitu, kan bisa sampai 5. Masing-masing punya galeri masing-masing ATM-nya, gila juga ya. Ini berarti concern-nya adalah sebetulnya masalah pemerataan juga kali ya. Karena kan gini, sebetulnya sekarang karena masing-masing ATM itu udah terinterkoneksi satu sama lain, sebetulnya kita pakai ATM yang manapun sebetulnya sama aja kali ya. Walaupun mungkin ada biaya penarikan lah, tapi biasanya masing-masing bank orang 6.500 meters loh kan buat banyak orang. Tapi ada beberapa bank yang ngasih gratis penarikan loh. Sepertinya adalah bank. Seperti bank apa ya? Bagus. Ini bagus. Smooth. Acara ini disponsori oleh. Nah, ya. Gue kepikiran bahwa masalah distribusi dan pemerataan aja sih. Karena kan berarti selama ini semua itu adalah Jawa sentris, Jakarta sentris bahkan gitu. Sedangkan daerah lain kayak pemerataan ATM itu masih nggak banyak. Dan balik lagi adalah dengan kecenderungan orang urban itu mempergunakan uang cash saat ini lebih sedikit daripada sebelumnya, mungkin bisa dilakukan redistribusi dari si ATM tersebut ke area-area yang mungkin bisa lebih produktif gitu, yang masih memerlukan tingkat ketersediaan cash yang lebih tinggi. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kalau sekarang mungkin juga jadi akhirnya ketersediaan cash-nya apakah harus setinggi itu juga mungkin ya? Mungkin juga enggak kali. Ya. Yang harus, ya benar. Dan itu kan sebetulnya bakalan nyambung dengan si profitability dari masing-masing mesin tersebut. Sebetulnya hitungannya adalah setiap mesin itu harus bisa menghidupi diri sendirinya kan, dari sisi operasionalnya gitu ya. Kalau misalkan udah low usage, sebetulnya lu nggak ada gunanya naruh si mesin itu. Yang ada malah jadi rugi kan buat si bank itu. Menarik sekali ini. Ini artinya bukan hanya manusia yang terancam kehidupan dan pekerjaannya, mesin ATM pun kalau tidak perform, pecat.
Jadi bukan hanya manusia, robot pun sekarang ya sudah terancam gara digitalisasi. Iya. Jadi manusia nggak usah terlalu heboh dia. Iya. Temannya robot. Ini insight sangat menarik ya. Mesin ATM terancam punah. Iya, mesin ATM terancam dia layoff gitu, terancam PHK massal mesin ATM gitu. Jadi kita buru-buru lah foto bersama mesin ATM habis ini sebelum punah. Belum punah gitu. Nanti ada yang di dalam rumahnya ada ngambil bikin museum. Ini kalau gue bisa compare si ATM ini sebetulnya sama halnya dengan telepon umum. Telepon umum itu kan penggunanya adalah public domain. Betul. ATM pun adalah public domain. Betul. Telepon umum dimatikan oleh telepon seluler yang sifatnya penggunanya lebih private gitu. Accessibility-nya berpindah dari public ke private. Oh, iya. Menarik juga ya ininya ya, flow-nya ya. Jadi ATM juga gitu ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya kan hidupan manusia tuh yang pertama komunikasinya ya udah jadi dari publik jadi individual. Terus transaksi keuangan ya. Publik juga. Tadinya kan ke bank, ATM, akhirnya apalagi mungkin semuanya ditarik ke individu. Apalagi yang bisa ditarik lagi dari publik? Apalagi yang bisa individualisasi. Makan juga udah gitu. Sekolah bisa digituin juga tuh. Iya benar. Gila ya. Menarik. Ya kan mulai. Pekerjaan mulai. Ya intinya ya sekarang ini ya. Jadi memang manusia jadi lebih digital, lebih individual gitu ya kayaknya ya dari waktu ke waktu ya. Gitu. Betul. Emang itu menarik banget sih. Jadi tapi yang nggak tahu ya kalau gue kembali berpendapat udah berapa kali juga ngomong kan kita. Tapi memang karena gini, sejak kita merdeka hingga sekarang problemnya kita kan yang dari dulu ya kalau dengar cerita Pak Pos sangat berjasa ngantar surat sampai ke daerah terpencil pakai perahu gitu ya. Problemnya mungkin sampai sekarang juga begitu gitu kan. Jadi perbaikannya juga nggak nyampe gitulah gitu kira-kira. Kenapa? Karena memang tadi skala ekonomisnya nggak masuk gitu, nggak pernah masuk untuk bisa bikin infrastruktur di sana. Nah tapi memang jadinya penting dengan adanya internet. Kenapa? Karena secara infrastruktur mungkin ya lebih murah mungkin. Mungkin lebih murah secara infrastruktur. Dan sekarang yang lagi banyak dilakukan kan kayak berarti infrastruktur apa sih yang diperlukan? Internet intinya kan gitu ya, electricity dan internet gitu kalau menurut gue. Nah, bicara electricity dan internet, electricity-nya kayaknya lagi digenjot sama pemerintah, internetnya juga lagi digenjot dengan pemerintah gitu ya. Bahkan ada kayak contohnya Starlink gitu ya yang pernah kita bahas, gue sama Iwan pernah bahas gitu. Si Elon Musk dengan internet satelitnya gitu. Starlink itu ya. Starbucks keliling. Iya, gue tadi pikirnya Starbucks keliling. Starlink yang mana? Oh, Starlink. Beneran nih. Bener Starlink ya namanya ya? Bener nggak sih? Starlink bener kan? Kayaknya bener sih. Namanya apa? Terus, tapi memang si satelit Satria ya kalau nggak salah yang juga mau di-launch sama PT Pacific Satellite Nusantara PSN, betul. Juga itu kan tujuannya sebenarnya untuk ngembangin internet satelit, which is sekarang sebenarnya di Indonesia juga mulai ada internet satelit. Jadi jangkauan memang jadi lebih ini gitu. Nah, daripada lo harus naruh mesin ATM, ya didorong aja transaksi jadi elektronik kan gitu ya. Sebenarnya jadi memang relevan juga. Dan itu yang kayaknya menyebabkan perubahan tadi gitu dari fisik ke elektronik. Makanya sekarang perlombaan digitalisasi bank, perkembangan fintech yang jadinya menarik banget di Indonesia lah gitu kira-kira. Ini sedikit menyambung ya tadi kan karena Iwan ngobrol mengenai juga penyebarannya gitu kan. Terakhir tadi cerita mengenai infrastruktur jadi semakin murah. Apakah sebenarnya pada saat ini ya pemerataan itu memang jadi lebih rata gitu? Maksudnya
nggak tahu ya, mungkin ada indikasi-indikasi yang ininya nggak gitu ya. Maksud gua ketika misalnya kita duit nggak usah lagi dikirimin gitu ya, pakai perahu, Pak Pos nggak perlu lagi ngirimin suratnya gitu ya. Apakah pemerataannya juga ada nyampe juga tuh ke tempat-tempat yang ini gitu? Menurut pendapat gua mulai. Ada beberapa indikasi. Iya. Jamet berkembang gitu kan? Oh iya benar. Benar. Jamet kuda. Benar. Yang gue sadarin adalah subculture di bawah itu mulai ada di permukaan sekarang. Mulai ada di permukaan yang nggak pernah kita sadarin kan. Benar. Itu indikasi. Ya, tapi di apa namanya di sisi eksklusifnya menurut gue juga kalau lo perhatiin sekarangnya yang mulai ada di permukaan tuh yang kayak apa maksudnya? Contoh ya misalkan lagu-lagu atau artis-artis dari daerah terpencil gitu mulai muncul gitu di internet gitu terrecognize gitu. Menurut gue itu indikator lah ya gitu. Ada lagu-lagu dari timur sekarang banyak kan yang jadi naik. Kemudian ada satu tuh kemarin gue lihat apa namanya ya kayak gitu juga lah gitu, dia mulai direcognize di TV gitu dan segala macam. Itu yang waktu itu pernah kita share juga di sini apa? Mari Memasak. Yang Iwan ketemu ibu-ibu. Cara memasak gitu kan dia bisa akses di internet. Jadi kayaknya menurut gua makin banyak di daerah yang terpencil yang mulai paham how internet works gitu ya. Dan menurut gua itu juga makin deket lah sama ini gitu. Sama penggunaan yang lain-lain, nggak cuma penggunaan alat itu untuk jadi media sosial aja. Itu menurut gue sih. Keren. Karena ya apalagi setelah menonton YouTube-nya Picky Pix ya, yang banyak sekali mengkurasi jamet edan, banyak orang-orang kreatif atau mencoba kreatif di luar sana lah gitu, yang dikurasi. Gitu. Iya, bagus. Oke, asik juga ya. Jadi kalau misalnya kan ya tadi ATM berkurang, terus kita infrastruktur, jadinya juga orang akses terhadap finansial infrastrukturnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka udah bisa, dan juga kan mungkin sebenarnya ya dengan adanya platform kayak e-commerce gitu-gitu kan sebenarnya walaupun dengan ongkir yang jauh lebih mahal misalnya, tapi aksesibel gitu, right? Jadi mungkin gue akan harus lebih tapi jadi nggak ada lagi tuh misalnya, gue pengen baju keren ini nih, harus ke Jakarta atau harus gimana, ya nggak ada, gue pesen aja gitu. Ya kan, ya kayaknya kita pernah, ya gue pernah cerita juga, gue juga kerupuk Palembang waktu itu karena suka kerupuk Palembang ya, gue pesennya dari Palembang, gaya. Dari Palembang, gaya. Benar. Itu kan kalau lo lihat ya kayak kan kalau dulu kalau kita keluar ke daerah gitu ya, kan selalu ini tempat oleh-olehnya apa nih gitu kan, ya kayak kerupuk Palembang itulah gitu. Nah sekarang itu tempat-tempat kalau lo perhatiin ya di e-commerce tuh ada tokonya bos. Betul. Jadi emang lo bisa tanpa lo perlu ke Medan misalkan lo bisa beli apa tuh namanya bolu meranti gitu kan dari Jakarta, Bika Ambon Zulaika gitu kan, dan semua pembayaran pakai elektronik gitu. Iya benar. Luar biasa banget. Benar. Yang paling menyenangkan adalah ini sebetulnya balik lagi ke masalah pemerataan. Bahwa walaupun uangnya muter di Jakarta ataupun di Jawa, tapi akhirnya ini adalah spillover ke mana-mana karena ada si akses internet tersebut. Betul. Nah, memang gue bilang memang nggak bisa sendiri. Artinya gue nggak tahu ya. Pemerintah daerah menurut pendapat gue harusnya juga ngedorong ini. Jadi ngedorong, pakailah ini internet sehingga lo bisa bersaing di pasar nasional minimal, gitu. Atau bahkan bisa bersaing di pasar global. Karena ininya ada, showroomnya ada, tinggal lo pakai gitu. Nah, Pemda, ya maksud gua ini kan juga investasi yang jadinya nggak mahal ya buat pemerintah gitu, ngedorong ekonomi gerak gitu ya. Make the money flow to small cities gitu atau remote areas gitu dengan ini gitu. Jadi menurut gua sih it's going there. Cuman sekarang yang jadi masalah adalah
bisa nggak ini dimanfaatkan dengan baik? Karena kalau enggak, bisa jadi ya uang ini akan larinya ke luar negeri. Ya. Itu pilihannya sih menurut gue. Betul. Sangat bisa uang ini akan lari ke luar negeri. Sangat bisa. Iya. Karena udah borderless tadi ya ini ya. Iya, benar. Ya. Sudah borderless. Gitu. Iya, benar. Uang bisa lari ke luar negeri melalui beberapa situs e-commerce itu sih. Kayak misalkan pembelian online barang-barang yang gue rasain kayak adalah gitu ya dari Korea, Cina segala macam gitu, impor segala macam itu bisa secara online terus nggak kena pajak gitu. Sedangkan barang lokal itu kena pajak. Ya itu ngerugiin banget kan sebenarnya buat kita. Ya masalah lagi ke masalah proteksi kita untuk penggunaannya itu sih. Benar-benar. Ya. Betul. Karena ya hampir semua ya, semua pemerataan itu menurut sesuatu konteks yang menarik ya untuk landscape Indonesia aja sih, at least ya. Workforce yang mungkin gue melihat dari angle workforce itu menarik sih. Kita talent itu kalau misalnya emang kita servisnya online ya udah dari mana aja. Pandemi kan waktu itu Raki sempat cerita bahwa pandemik itu mendrive digitalisasi ya. Jadi memforce ya, memaksa digitalisasi jadi lebih. Jadi sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang anak internnya dari mana? Oh, ini tinggalnya di Makassar, anak ini di mana apa segala macam dan bisa tetap dan ya udah bisa giving service gitu. Ya, benar. Gitu. Jadi kalau dan makin banyak mungkin terutama untuk company-company yang semakin muda ya. Maksudnya yang generationnya semakin muda lagi, di mana mereka lebih digital savvy lagi ya, yang ya ketemu nggak ketemu, ya pokoknya kerjaan gue selesai. Jadi antara company-nya, service provider-nya, kliennya, konsumernya itu tuh bisa di mana-mana gitu. Di irian provider-nya mungkin lah, di sini ya customer-nya, konsultannya di Kalimantan, apa segala macam gitu. Menarik sih ini menurut gue, jadinya Indonesia dengan cita-citanya yang untuk semua bisa diberdayakan tuh keren sih menurut gue dengan ini, dengan keadaan sekarang harusnya ya. Ya. Itu ceritanya ya. Menarik ya. Menarik ya. Menarik karena sadar nggak sadar, the future is now. Masa depan itu sebenarnya sekarang udah kejadian gitu. Cuman ya sayangnya emang masih belum tersebar aja sih. Nggak semua orang itu bisa ngerasainnya. Ya mungkin ya jadi tugas kita kali ya sebagai orang yang mempunyai privilege lebih, gimana kita bisa nge-push agar accessibility itu bisa bisa didapatkan oleh semua orang. Bisa dengan berbagai macam cara. Yang paling mudah misalkan kita bisa memberdayakan ekonomi lokal, misalkan kita beli beli kerupuk Palembang dari Palembang gitu ya. Ataupun kita nge-hire orang untuk ngebantu servis di kantor kita, mungkin nggak cuma dari yang dekat, tapi karena bisa online kita bisa ambil yang dari luar daerah, misalkan dari Sulawesi, dari manapun gitu ya. Sehingga setiap orang akhirnya bagi lagi punya kesempatan yang sama. Betul. Dan aksesnya juga udah hampir sama semua tuh ya. Betul. Sekarang itu jadi aksesnya hampir semua sama. Akses to education, akses to apanya juga jadi sama. Jadi kan tadinya anak-anak yang di kota besar tuh bisa lebih pintar misalnya karena akses edukasi, environment, information. Ya sekarang kan mungkin sama aja semua gitu. Harusnya betul. Jadi kan tapi ya mungkin kelihatan beberapa sih mungkin berasalnya juga ya. Mungkin kayak gitu ya. Karena yang gue yakinin adalah gap ini terjadi karena pertama adalah informasi yang tidak merata, akses yang tidak merata juga gitu ya, yang dibutuhkan dari mungkin dari teman-teman kita dari luar daerah ataupun dari luar Jakarta atau dari manapun gitu ya, sebetulnya cuma kesempatan aja sih. Kesempatan yang sama untuk bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan di kota lah kayak gitu. Oke. Ini sebetulnya menarik dari hal bahwa behavior kita berubah dari sekarang jarang ngambil duit, terus jadi ternyata kita bisa jadi sadar bahwa
pemerataan teknologi itu bisa diindikasikan dengan ada banyaknya jamet yang muncul di TikTok dan sosial media. Ya tapi kayak itu gue baru sadar juga. Iya ya, dari zaman dulu kok nggak ada, tapi sekarang kenapa banyak yang kayak gitu ya? Atau bener kayak lagu-lagu dari Indonesia Timur gitu ya, yang sebenarnya bagus-bagus, enak-enak gitu ya, jadi lebih sering kita dengar ya. Iya. Ya itu mungkin adalah dampak pemerataan ataupun difusi teknologi atau inovasi yang mulai tersebar di Indonesia. Ya mudah-mudahan kita harapkan ini tetap berlangsung dengan rate yang sangat positif gitu, sehingga ya ujung-ujungnya kita bisa mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, luar biasa. Asik. Aduh, demikian mungkin bahasan kelas Sabtu kita untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk penutup lagunya, kita mungkin akan pilih satu lagu yang sangat unik gitu ya, untuk memperlihatkan keanekaragaman ataupun begitu kayanya jamet musik Indonesia. Oke, silakan didengerin ya, langsung nih, asik nih. Oke teman-teman, selamat ketemu di hari Sabtu depan. Bye. Arara kimochi bang ara para kepeci barautana mencium barautana mencium